Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi dan semua sehat. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di kampus virtual Diklat Kepala Sekolah Program Organisasi Penggerak Konsorsium Ismoyo. Harapan kami, Bruder, Suster, Ibu, Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat dan sudah sarapan, tetap bersemangat di hari yang ke-6. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daniel Murdani, biasanya dipanggil Dani, Pak Dani atau Mr. Dani, karena kebetulan mengajar bahasa Inggris, dan saat ini saya bertugas di unit SMP Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang. Dan untuk mengawali sesi meeting kita pagi ini, kita akan awali dengan berdoa. Kami minta tolong dengan hormat kepada Suster siapa yang ada di sini, susternya Suster Cordia Tinambunan. Minta tolong Suster untuk memimpin doa kita pagi. Baik, Mak, terima kasih. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat yang baru yang boleh kami alami hingga pada hari ke-6 ini kami melanjutkan diklat kepala sekolah. Semoga apa yang akan kami terima hari ini senantiasa berkenan kepadamu. Kami mohon berkat serta bimbingan Roh Kudus-Mu bagi para kepala sekolah yang mengikuti pelatihan hari ini. Semoga kami tetap bersemangat untuk mengikutinya dan mampu menerima apa yang akan diberikan kepada kami. Berkatilah seluruh panitia dan narasumber kami, semoga mereka tetap bersemangat. Kau berikan kesehatan jiwa dan raga, kekuatan yang berasal daripadamu. Waktu ini kami serahkan kepadamu, semoga kami dapat mengisinya dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Cordia yang sudah memimpin doa untuk kita pagi ini. Dan Bruder, Suster, Ibu, Bapak sekalian, sebagai wujud rasa nasionalisme kita akan awali sesi kita pagi ini juga dengan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Mohon izin untuk share screen. Baik, Suster, Bruder, Ibu, dan Bapak,
sebelum kita memasuki sesi kita yang pertama hari ini, saya memiliki sebuah kisah yang bagi saya cukup menarik. Kisahnya kira-kira begini, saya akan menggunakan suatu benda ini, mengibaratkan suatu benda ini sebagai aku, sebagai pihak pertama. Benda tapi seolah-olah manusia. Aku hanyalah seonggok tanah liat yang lembek, yang tak berguna, yang terletak di pinggir sungai. Suatu ketika, ada seorang asing yang datang dan tiba-tiba membawa saya ke suatu tempat yang asing. Kemudian di tempat asing itu, aku dipegang-pegang, rasanya geli karena masih orang asing, kemudian malah diinjak-injak, dibanting, dan sebagainya. Di sana aku merasa direndahkan, merasa diinjak-injak. Kemudian setelah itu, aku juga dibuat bentuk yang menurutku memalukan, agak malu, aneh. Tidak biasa dengan bentuk yang selama ini yang aku kenal dalam diriku. Setelah itu sudah dibentuk yang aneh, terus aku kok didiamkan sama orang asing ini. Dan di sana aku merasa dikucilkan. Nah, dibawa ke tempat asing, dibuat bentuk yang aneh, didiamkan. Kemudian setelah sekian lama, seuntara waktu, kemudian aku dibawa ke suatu tempat yang panas, sangat panas. Di sana aku dibakar. Panas luar biasa, sakit, rasanya ingin nyerah, ingin memaki-maki orang yang membawa saya. Di sana saya merasa sakit, lelah juga. Semuanya bercampur aduk. Ingin juga aku mengeluh kepada Tuhan. Dan setelah dibakar itu, aku kembali didiamkan, dikucilkan lagi. Sudah disiksa kok didiamin lagi. Ini apa maunya? Kemudian setelah itu, aku dibawa ke tempat lain, di samping di tempat aku dibakar tadi. Di sana ada orang yang memegang alat yang aneh menurutku, kemudian ada cairan warna-warni, dioleskan ke badanku, ke mukaku, sehingga ronaku menjadi tidak karuan. Tidak seperti rona yang biasa ini aku kenal dalam diriku. Kemudian aku didiamin lagi, sampai kering badanku. Setelah itu, orang asing yang membawaku tadi meletakkanku di depan sebuah cermin. Kemudian aku menatap cermin. Di cermin itu aku melihat sesuatu yang baru. Bukan lagi tanah liat, tetapi sesuatu yang baru, yang indah, yang tidak lembek lagi, yang kuat, dan bernilai tinggi. Bukan tanah liat yang di pinggir kali lagi, tetapi aku menjadi sebuah teko yang bernilai, yang bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitar saya, di sekitarku. Proses yang selama ini kukeluhkan ternyata mentransformasi diriku dari tanah liat yang tak berguna, yang lembek, menjadi suatu alat yang bermanfaat, yang bernilai tinggi, yang indah, yang kokoh. Demikian kisah saya, Bruder, Ibu, Bapak, Suster, dan saudara-saudariku. Proses kita dalam diklat kepala sekolah ini merupakan proses yang mungkin tidak enak, menguras waktu, membuat capek, tapi ini akan mentransformasi kita, membuka wawasan kita, membuka cakrawala kita tentang sesuatu yang baru. Sehingga harapannya di akhir nanti kita akan menjadi teko-teko yang indah, yang bermanfaat ketika ditaruh di depan cermin, di mana kita melihat latar belakang kita yang kemarinnya berbeda dan mungkin masih biasa-biasa saja. Dan untuk semakin mengobarkan semangat kita, mudah-mudahan kita semakin semangat dengan kisah tadi, kita akan meneriakkan yel-yel yang biasanya kita gunakan, seperti hari-hari kemarin. Mohon untuk open mic. Yel-yelnya kemarin adalah kepala sekolah. Yes. Kemudian luber,
Do the best. Do the best. Do the best. Luar biasa. Sekali lagi ya. Luar biasa. Kepala sekolah Yes. Do the best. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, semoga kita semakin semangat. Dan POP ini sekali lagi adalah suatu proses yang mentransformasi kita dengan mengubah bentuk dan pola pikir kita yang selama ini mungkin biasa-biasa saja tanpa kita sadari menjadi seseorang yang atau menjadi institusi yang semakin berguna dan juga semakin bermanfaat untuk para siswa yang dipercayakan kepada kita. Dan pagi ini tentu saja sudah hadir di antara kita seseorang yang akan membantu kita mentransformasi dan juga membuka cakrawala kita semakin terbuka. Tentu saja tidak asing lagi, beliau adalah Pak Heri yang akan membawakan materi tentang evaluasi kurikulum. Tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Daniel. Selamat pagi Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. bertemu kembali dalam program organisasi penggerak ini. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pada bagian, sebentar, saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu, sebentar. Ya. Jumat 22 Oktober 2021 jam 9 kita akan mulai masuk pada bagian evaluasi program atau nanti spesifik kita pada evaluasi kurikulum. Sebagai bahan refleksi, apakah KTSP yang Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semua buat sudah pernah dievaluasi? Ini pertanyaan awalnya. Apakah evaluasi tersebut benar atau bagaimana? Atau melakukan evaluasinya hanya rapat evaluasi, begitu. Nah, kita akan coba melihat pada diklat Kasek pada pagi hari ini. Kembali terlebih dahulu model yang kita diseminasikan atau kita sharingkan berbagi ini sampai pada evaluasi di bagian ini. Evaluasi ini nanti juga evaluasi pembelajaran, evaluasi pengajaran, evaluasi kurikulum yang semuanya akan terlihat di output, outcome, dan dampaknya. Macam itu. Kita masuk pada penghujung, nanti siang kita akan banyak diskusi tentang hal ini. Oke, sekarang evaluasi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, terlihat bahwa di dalam pendahuluan Undang-Undang Sisdiknas, jelas, kita mengulang terlebih dahulu ya, untuk kemarin kita tentang pengembangan kurikulum, Ya, guru Pak. Kasek Komite Sekolah berkewajiban mengembangkan kurikulum di bawah pengawasan Dinas Pendidikan. Artinya memang Dinas Pendidikan itu mempunyai wewenang untuk mengontrol tentang pengembangan kurikulum. Tetapi dalam hal ini
Saya lebih suka mempergunakan terminologi bekerja sama dengan satuan pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas tersebut diperinci pada PP nomor 19 tahun 2005 pasal 17 ayat 2 yang menyatakan di ayat 1 KTSP bla 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 dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah atau karakteristik daerah. Permasalahannya adalah bagaimana menggali potensi daerah dan karakteristik daerah tersebut, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Tertulisnya seperti ini, mudah untuk dibaca, tetapi pada saat kita jabarkan di model ini, kita akan di model ini cukup lumayan untuk dipahami. Gitu. Cek suara saya terdengar ya Bapak Ibu semua? Terdengar ya? Jelas ya? Oke, sekarang ayat yang kedua. Sekolah dan komite sekolah madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasar kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Kabupaten Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tersebut. Kembali lagi, Dinas Pendidikan Kota Kabupaten menjadi bagian penting di dalam pengesahan KTSP, pengembangan kurikulum ini. Nah, di PP nomor 19 tertulis bahwa KTSP untuk satuan pendidikan sah itu apabila ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah suatu satuan pendidikan. Ini PP, peraturan pemerintah yang bicara ya, Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu. Jadi sahkanlah KTSP itu kepala sekolah dan komite sekolah. Kemudian pada pasal 36 ayat 3, hal yang harus diperhatikan di dalam pengembangan KTSP memuat dari A sampai J. Peningkatan iman dan takwa. Jika core value di setiap sekolah kita, di setiap yayasan kita sudah ada, saya yakin kok, ini semuanya ada semua. Sini ada semua. Sekarang potensi budaya, keragaman potensi daerah dan lingkungan, bagaimana menggalinya? Kemudian bagaimana memasukkan di dalam kurikulum kita? Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Ini yang seharusnya, ini yang saya bilang bukan seharusnya, karena seharusnya mengacu pada regulasi. Ini untuk sekolah-sekolah negeri oke. Biasanya untuk sekolah swasta akhirnya tidak mengikuti ini dan ya dibiarkan aja. Tapi bahwa jika ini diikuti juga akan baik, dan jika kita sudah bisa menggali core value, kemudian sosiologi antropologi sekolah tersebut, kemudian literasi, numerasi, karakter yang akhirnya ini menjadi budaya sekolah, dikembangkan di dalam kurikulumnya, ini semua akan tidak menjadi masalah dalam pengembangan kurikulumnya. Nah, sekarang kita fokus setelah kurikulum itu dikembangkan, dijalankan, apa yang harus dilakukan, yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi kurikulum atau evaluasi program ini bisa dilakukan 2, 3, 5 tahun sekali. Bisa dilakukan 1 tahun sekali.
semacam itu. Nah, ada orang bilang ganti menteri, ganti kurikulum. Sebetulnya tidak juga. Karena bahwa kurikulum itu harus fleksibel, harus mengikuti perkembangan zaman dan seterusnya. Jika tidak berubah, maka juga tidak akan baik. Permasalahannya adalah perubahan yang bagaimana, yang pas, yang tepat untuk pendidikan di Indonesia. Itu permasalahannya ada di situ, bukan masalah gonta-ganti kurikulumnya, bukan. Oke. Griffin dan Nix mengatakan bahwa dievaluasi, pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu bersifat hierarki. Pengukuran, penilaian, evaluasi. Evaluasi didahului dengan penilaian, assessment kompetensi minimal, besok akan kita lakukan. Sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Jadi pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Kalau di fisika itu mengukur rambut, tebal rambut dengan mikrometer skrup, atau mengukur panjang pensil dengan penggaris. Kegiatan membandingkan pensil dengan skala yang sudah ditetapkan. Sedangkan penilaian merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran. Sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku. Dan evaluasi merupakan suatu proses yang menyediakan informasi yang dapat dijadikan untuk menentukan harga dan jasa, the worth and merit dari tujuan yang dicapai. Di situ evaluasi untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Maka dari sini inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jadi pada saat di 5 tahun akhir evaluasi kurikulum itu dilakukan, maka peran evaluasi kurikulum ini sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Evaluasi di sini bukan rapat evaluasi ya, Romo Budirjoster Bapak Ibu Guru. Nah, Weiss mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan, untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi. Ada data, dikumpulkan datanya, kemudian dideskripsikan, diinterpretasikan. Maaf, baterai saya lemah. Sebentar ya, mohon maaf. Iya, Pak Heri, nggak apa-apa. Sudah saya charge. Terima kasih. Sama-sama. Untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya. Membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya. Nah, pada dasarnya sama dengan Weiss tadi, tujuan evaluasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, saya bilang program, kita bisa ganti kurikulum, dampak atau hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan.
apakah dilanjutkan, apakah diperbaiki atau dihentikan kurikulum yang kita kembangkan. Yang kita kembangkan ya, yang dihentikan ini bukan kurikulum negara, enggak mungkin kurikulum negara dihentikan. Selain itu juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya. Nah, di dalam dunia evaluasi program terutama, itu ada beberapa banyak model evaluasi program, 5 level ROI model atau model Jack Phillips, CIPP model Daniel Staffelbeam, responsive evaluation model Robert Sticks, dan seterusnya. Ini model, macam-macam model evaluasi program. Kita nanti akan fokus pada CIPP, gitu ya. Konteks, input, proses, dan produk. CIPP yang akan kita fokuskan. Nah, bagaimanakah evaluasi model CIPP dari Daniel Staffelbeam? Kita langsung masuk ke itu ya, Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu. Lebih pada nanti di dalam mengevaluasi kurikulum kita mempergunakan model yang bagaimana. Kita ambil satu model CIPP. Gitu. Staffelbeam mempunyai pandangan bahwa tujuan penting evaluasi bukan membuktikan, tetapi memperbaiki. Jadi hal-hal yang kurang di dalam pengembangan kurikulum, di dalam proses implementasi kurikulum yang kita buat, di situ ketemu kemudian diperbaiki. Itu esensi dari model CIPP dari Staffelbeam. Nah, CIPP ini banyak dipergunakan karena memang bisa dipakai di berbagai macam bidang. Pendidikan, manajemen di perusahaan, proyek, di program, maupun di satu institusi. Perjalanan sekolah Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu, apakah pernah dievaluasi secara keseluruhan? Evaluasi secara keseluruhan dengan model tertentu, untuk ditentukan model tertentu dipergunakan untuk mengevaluasi sekolah. Kalau untuk rapat evaluasi pasti ada. Saya yakin setiap minggu, setiap saat rapat evaluasi ada, pasti. Tapi evaluasi sebagai disiplin ilmu yang dipergunakan untuk mengevaluasi sekolah secara keseluruhan, apakah sudah pernah? Termasuk juga evaluasi ini pada model di dalam menentukan core value yang kemarin disampaikan oleh Mas Hendy. Gitu. Model di dalam menentukan core value itu ada evaluasinya sendiri. Tetapi model ini pun juga bisa dievaluasi dengan evaluasinya dievaluasi lagi. Begitu. Nah, dalam bidang pendidikan, Staffelbeam tetap menggunakan, ya tidak cuma di pendidikan, karena memang Staffelbeam memberi nama CIPP. Yang dievaluasi adalah konteks, input, proses, produk. Gitu. Nah, CIPP ini evaluasi yang bisa berdiri sendiri-sendiri atau bisa berdiri secara parsial. Maaf, berdiri evaluasi secara keseluruhan. Maaf, sendiri-sendiri parsial sama. Evaluasi konteks itu berkenaan dengan situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan. Ya. Program organisasi penggerak, kami mempergunakan model CIPP ini di dalam mengevaluasi.
Kemudian input, sarana atau modal atau bahan, dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Secara umum seperti ini. Proses, evaluasi proses, pelaksanaan, strategi, dan penggunaan sarana modal bahan di dalam kegiatan nyata di lapangan. Prosesnya bagaimana, produknya adalah hasil akhir pengembangan sistem pendidikan yang bersangkutan. Kalau kita kerucutkan di dalam kurikulum, CIPP menjadi demikian. C, konteksnya, kita mengevaluasi kesesuaian antara ide kurikulum dengan lingkungan sosial budaya di mana suatu kurikulum akan dilaksanakan. Nah, hal apa sajakah yang dievaluasi di dalam konteks evaluasi konteks ini? Sebagai contoh, misalkan fasilitas yang dimiliki sekolah. Fasilitasnya bagaimana? Kondisi kerja, jumlah guru, kualifikasi dan beban tugas guru, peralatan mengajar, keadaan fisik sekolah, sumber belajar yang dimiliki sekolah. Pada prinsipnya, mengevaluasi yang dilakukan oleh evaluator bisa dilakukan oleh evaluator internal atau evaluator eksternal, atau bahkan kedua-duanya, gabungan antara internal atau evaluator dan evaluator eksternal. Nah, dukungan masyarakat terhadap sekolah. Ini termasuk di dalam konteks, di evaluasi konteks ini. Bantuan keuangan, bantuan fasilitas belajar, partisipasi dalam kegiatan belajar. Jadi, itu semua dievaluasi. Evaluasi CIPP tujuannya untuk memperbaiki. Ya, tujuannya untuk memperbaiki. Esensinya ada di situ. Kemudian input. Dalam pembicaraan kurikulum atau evaluasi kurikulum, inputnya atau objek evaluasi adalah sesuatu yang tertulis dan dapat dikaji berulang-ulang tanpa terpengaruh oleh keterbatasan waktu. Ini kalau di dalam dimensi kurikulum, ini adalah dimensi dokumen. Evaluasi inputnya, evaluasi terhadap dokumen yang dihasilkan pemerintah. Ketetapan peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya. Yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Seperti halnya tadi Undang-Undang Sisdiknas, kemudian peraturan pemerintah, kemudian Permendikbud tentang standar isi proses, standar kompetensi lulusan, dan macam-macam. Apakah kita pernah melakukan ini semuanya? Apakah kita di komunitas atau di sekolah pernah mencoba untuk berdiskusi, menggali, menelaah peraturan-peraturan tersebut?
secara dalam yang kemudian dipergunakan untuk mengevaluasi sekolah kita, mengevaluasi kurikulum yang sudah kita kembangkan. Ini termasuk juga, jadi evaluator akan melihat dokumen KTSP di sekolah Romo Buder Suster Bapak Ibu. Ini bagian dari evaluasi input. Kemudian kita lihat kesinambungan antara kurikulum dengan silabus. Tim pengembang kurikulum sudah bikin kurikulum nih, sudah ngembangin kurikulum di sekolah Romo Buder Suster Bapak Ibu. Hasilnya sudah menjadi dokumen dari ide, kemudian ada dokumen KTSP-nya, kemudian kan diimplementasikan. Nah, evaluator akan melihat kesinambungan antara kurikulum, dokumen kurikulum ini dengan dokumen silabus. Kurikulum dikembangkan oleh sekolah. Silabus dikembangkan oleh guru. Nah, jika ditemukan ada ketidaksesuaian, maka di situ berikutnya harus diperbaiki kesesuaian tersebut. Konteks, input, proses, kita sampai pada evaluasi proses. Evaluasi proses jelas yang dievaluasi di sini adalah proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah. Bagaimana kurikulum ini diimplementasikan, dan ini sebuah evaluasi yang luar biasa, sebetulnya cukup sulit. Karena kegiatan pembelajaran dan pendidikan ini cukup unik. Gitu. Kita semua menyadari itu. Karena masalah-masalah itu selalu ada saja, tapi juga tetap ada solusinya. Permasalahan proses menjadi semakin kompleks ketika guru melaksanakan implementasi kurikulum. Maka guru tersebut berhadapan dengan berbagai faktor yang berada di luar kendali dirinya dan di dalam dirinya. Saya tidak akan menanyakan satu persatu bagaimana kesulitan guru dan sebagainya. Saya sudah cukup 11 tahun juga menjadi guru. Dan sampai sekarang juga masih menjadi guru, cuman agak berbeda. Saya menyebut pelatih olimpiade dan sebagainya, teman-teman masih guru. Faktor yang berada di luar kendali dirinya dan di dalam dirinya. Jelas bahwa untuk mereduksi kompleksitas di diri guru, betapa pentingnya core value yang diinternalisasi oleh guru, kepala sekolah, siswa, kemudian pelaksana sekolah, dan seterusnya. Karena di situ akan mengurangi kompleksitas dalam diri guru. Dan jika ada sebuah sistem budaya di dalam sekolah tersebut sudah baik, maka ini pun juga akan mereduksi kompleksitas yang dihadapi oleh guru.
Jadi dari kemarin betapa pentingnya core value untuk masuk di dalam kurikulum sampai dievaluasi, maka di dalam dimensi kurikulum kemarin core value berada di atas dan ada panah ke bawah di setiap dimensi ide, dimensi dokumen, implementasi, hasil, evaluasi, dan seterusnya. Tidak ada banyak sekali faktor lain yang menjadi penghambat guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Ini perlu dievaluasi. Sebagai contoh misalkan administrasi mengajar RPP yang kemarin kita bahas. Jika guru itu menganggap bahwa itu menjadi penghambat, ya akan menjadi penghambat. Jika assure itu juga dianggap menjadi sulit, juga akan menjadi sulit. Tapi bagaimana kita memodifikasi untuk mencoba mendesain, kemudian mengimplementasikan itu dengan sebaik-baiknya. Apakah kita tidak boleh mendesain pembelajaran kita sendiri? Boleh. Membuat model sendiri boleh. Hanya masalahnya di dunia akademis, model itu harus diuji secara ilmiah dan seterusnya. Kalau mau bikin model sendiri, saya bikin model Mama Nancy Learning waktu itu. Boleh, bisa, tidak masalah. Nah, proses ini cukup rumit. Jadi tetap harus dievaluasi Bapak Ibu, Romo Buder Suster. Sehingga kita bisa mengetahui proses implementasi kurikulum kita itu bagaimana di sekolah. Gitu. Nah, antara lain faktor itu beban kerja guru. Ya Pak, kami harus bikin soal di rumah, bikin koreksi ulangan di rumah, Bapak di rumah, sementara di rumah sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau itu dipakai atau dianggap sebagai beban kerja, ya akan menjadi beban. Tugasnya banyak di sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Faktor-faktor ini diperhatikan, dilihat, dievaluasi. Jumlah kelas dan jumlah peserta didik yang harus dilayani. Bayangkan Pak, sekolah kami ada 1.500 siswa. Bagaimana kami harus meluangkan waktu. Sama, yang sekolahnya sedikit, alah Pak, sekolah kami kelasnya cuma 1 kelas Pak, ngapain harus dievaluasi segala. Ya, jadi sudut pandangnya bahwa kita mau berubah untuk memperbaiki kondisi sekolah kita masing-masing. Kemudian ada hal yang harus kita lakukan. Dan sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Suasana kerja di sekolah, di mana-mana suasana kerja, ya begitulah. Gitu. Orang bilang seperti itu. Tetapi bahwa suasana kerja ini juga bisa dibentuk dalam budaya sekolah. Ini akan mempengaruhi budaya sekolah, suasana kerja di sekolah. Banyak penelitian bagaimana suasana kerja motivasi mempengaruhi kinerja dan seterusnya, banyak sekali. Nah, di dalam evaluasi ini tentunya rujukannya rujukan ilmiah ya, Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu.
Kemudian fasilitas belajar, dana untuk pengembangan proses pembelajaran. Bagaimana mungkin sekolah kami tidak pernah diberi dana sama yayasan? Mau baik bagaimana? SDM sangat luar biasa di dalam semua lini kehidupan, semua lini usaha, semua lini institusi. Faktor dukungan masyarakat, faktor sistem ujian. Sekarang tidak ada ujian. Kalau tidak ada ujian, terus ngukurnya bagaimana dan sebagainya. Ini adalah evaluasi proses dalam implementasi kurikulum yang sudah dikembangkan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi produk atau hasil dari proses yang sudah dilalui. Ini akan kelihatan jika produk yang mau dievaluasi kuantitatif. Misalkan dari hasil ujian nasional. Nah, ini yang selama ini dilakukan atau diterapkan oleh pemerintah di ujian nasional. Yang berupa yang disebut dengan output. Kemudian dari produk ini ada yang namanya outcome. Output ini hasil langsung, kalau outcome akan terlihat setelah beberapa saat menyelesaikan proses pendidikan. Seperti halnya di diklat kita ini, pada saat peserta mengerjakan tugas, itu adalah outputnya. Kemudian beberapa saat setelah 3 bulan, 1 tahun, kita melihat hasil dari diklat ini, itu adalah outcomes-nya. Nah, bagaimana merumuskan indikator di setiap evaluasi JIPP tersebut. Konteks mempunyai indikatornya, input, proses, produk, standar kompetensi lulusan menjadi bagian dari evaluasi, bisa masuk di evaluasi produk. Jika core value atau nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak itu kita sudah bisa membuat alat ukurnya berupa alat ukur sikap, maka itu bisa masuk di dalam evaluasi produk. Di akhir tahun ajaran, setelah anak mengisi kuesioner tersebut, maka dilihat ada sekian banyak anak menginternalisasi atau dominan pada nilai-nilai berpihak pada yang miskin misalkan, atau nilai dina, atau nilai yang mana. Produk hasil pendidikan sekolah Romo Buddha Suster Bapak Ibu tercermin di dalam evaluasi ini. Gitu. Jika tidak bisa terlihat sikap atau nilai yang dihidupi oleh
anak-anak setelah keluar dari sekolahan kita, maka peran evaluasi menyampaikan bahwa harus ada perbaikan sistem evaluasi untuk melihat nilai-nilai apa yang diinternalisasi oleh anak-anak kita. Kira-kira begitu. Hasil evaluasi akan berguna untuk memperbaiki. Nah, ini pada bagian produk di mana hasil ujian nasional itu kan selalu melihat di sisi kognitif. Kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Taksonomi Bloom, kita lebih banyak mempergunakan Bloom sebagai pencapaian tujuan dalam pembelajaran di sisi kognitifnya. Ternyata ada banyak sebetulnya untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Salah satunya taksonomi Solo, dari panjangan dari Structure of Learning Outcomes. Solo ini kemampuan intelektual yang memang dijadikan sebagai ukuran dari hasil belajar. Dan ada 3 karakteristik: capacity, relating operation, konsistensi, and closure. Ini saya ingin membuka wawasan saja bahwa kalau kita mau mengukur sisi kognitif, output dari anak di sisi kognitif, tidak hanya taksonomi Bloom yang bisa dipakai, tetapi ada taksonomi Solo dan seterusnya. Kemudian di produk hasil pembelajaran itu ada kognitif, afektif, psikomotorik. Ini semua harus bisa terevaluasi. Yang sulit memang di afektif. Kita menilai anak-anak kita, mengevaluasi anak-anak kita, sisi sikap, terjebak pada stempel numerasi. Sikap anak-anak kita dinumerikkan. Apakah ini jelek? Tidak. Apakah ini salah? Tidak juga. Apakah ini benar? Enggak tahu. Maksud saya begini, bahwa kita sudah mencoba melakukan sesuatu untuk melihat kompetensi lulusan anak-anak kita di ranah afektif. Kemudian kita buat skala Likert misalkan. Nah, untuk mengetahui ini baik atau tidak, maka ada sebuah proses evaluasi kita ke kurikulum yang sedang kita jalankan. Gitu. Kalau ditemukan bahwa lebih baik menyampaikan sikap anak-anak dalam bentuk deskriptif sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki. Nilai-nilai berpihak pada yang miskin itu apa, bagaimana dideskripsikan, dan ternyata anak ini menginternalisasi atau sudah mencerminkan nilai-nilai berpihak pada yang miskin. Ini bagi saya pribadi jauh lebih enak dirasa oleh anak ketimbang saya harus memberi stempel Anda nilai di
berpihak pada yang miskin nilainya 2 dari skala 5 misalkan, atau skala 4. 2 ini tidak bisa berbicara bagaimana tentang apa yang nilai-nilai, tidak bisa berbicara tentang nilai-nilai berpihak pada yang miskin, dan mungkin menjadi apa ya, rasa perasaannya itu kurang. Nah, ada beberapa sekolah yang memang sudah membuat nilai-nilai tersebut dan mencoba untuk membuat alat ukurnya dan mencoba untuk membuat raportnya. Apakah itu salah? Tidak. Lakukanlah itu, tapi langkah yang selanjutnya dilakukan adalah evaluasilah pengembangan kurikulum. Itu termasuk dalam pengembangan kurikulum ya. Evaluasilah kurikulum yang sudah kita kembangkan. Mau memilih evaluasi produknya terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Satu, hanya evaluasi produk saja dari pengembangan kurikulum itu tidak apa-apa. Karena CIPP itu bisa berdiri sendiri. C sendiri, I sendiri, P sendiri. Begitu. Nah, tetapi jika apa yang sudah kita kembangkan itu tidak pernah kita evaluasi, kita juga tidak bisa memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Tidak tahu kelemahannya, keunggulannya, dan seterusnya. Nah, terlihat bahwa negara itu juga mempergunakan survei karakternya disurvei. Tapi apakah ini nanti bentuknya menjadi deskriptif atau kuantitatif, belum tahu hasilnya bagaimana. Demikian.